Ketika suasana yang berbeda pada masa akhirat, pada setujuan Allah itu silakan rohani saking pemuliaan mati dari kewakilan pada saat itu rohani pada itu pulau mioko amibro kota yang disebut itu mobil yang bermakna semuanya ada pendapatan solo Iran sudah itu ada dua matur di bahasa Arab, lalu dan samudra bangsa dan pulau. Beberapa pelaturan dan romogiani mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ngapunten Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini dan wal ali wasabbi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengisi sisa umur hidup kita yang tidak lama lagi ini dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi, kita dimulai dengan sholat berjamaah, kita iktikaf, kita zikir, kita membaca sholawat, tasbih, tahmid, dan sebagainya, dilanjutkan dengan tolabul ini. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita tersebut termasuk salah satu amal soleh yang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pada saat yaumil hisab inas sama wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula, mudah-mudahan kita bisa melihat amal soleh kita tersebut bisa menolong kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hadir di sini, keluarga besar kita muslimah rahim selalu berharap syafaatnya di dunia wal akhirah insyaallah amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kita takdimi, saya takdimi, panjenengan takdimi semuanya guru-guru kita, wabil khusus al-akhos Mbah Yai Haji Joko beserta para asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan para pengurus takmir. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa selalu memberikan kita berkahnya, berkah ilmu, doa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir wa hadirat, mugi-mugi semuanya selalu mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat, dan kita kembali ke sisi Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pengajian Maulid Nabi panjenengan sudah mendengarkan berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali. Setiap tahun di tempat ini juga dapat undangan 5, undangan 10, undangan 1. Tetapi pada malam ini saya sama-sama kita belajar apa yang saya sudah pernah disampaikan oleh guru saya, insyaallah ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kanthi wasilah keberkahan dari guru saya, mugi-mugi ilmu yang dari guru saya tersebut bisa membuat kita ini tambah takwa kepada Allah, tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak terbantahkan kita sebagai umat Islam kalau dalam mengambil hukum sesuatu, pertama kali rujukan kita itu apa? Kitab suci. Itu yang pertama. Tidak boleh protes. Ada. Semuanya bendera partainya hijau, merah, kuning, jambon,
Bendera partainya apa? Nah, kalau namanya Islam berarti rujukan pertama apa? Ada yang berani protes nggak? Tunjuk tangan kalau berani protes. Kalau bilang balik, ya. Di Quran tersebut Allah berfirman apa? Katakan lakum fi rasulillahi uswatun. Allah tegas memerintahkan kepada kita untuk apa? Ya bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa kita ini sekabehane mulai dari bangun tidur sampai tidur itu kedah supaya selamat mulia bejo dunia wal akhirat kudu nyontoh sinten? Nyontoh kepada utusan Allah, hambanya Allah yang mempunyai uswah hasanah. Suri teladan yang terbaik yang wajib dicontoh sinten? Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontoh? Ya sekabehane. Tidak boleh nyanyi sekabeh. Di ayat yang lain sangat tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wah, ini Masya Allah. Ayat ini Masya Allah sudah. Katakan ya Muhammad SAW, kalau dari antara hamba-hambamu yang mengaku cinta kepada aku, ciri-cirinya orang yang cinta kepada Allah apa? Fattabi'uni. Itu suruh derek situ Kanjeng Nabi. Berarti semakin banyak kita mengikuti Kanjeng Nabi sekabehane mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka semakin banyak tersebut berarti semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda jelas yang awal ini? Nah, sekarang kalau kita mau derek Kanjeng Nabi, kita tahunya dari mana? Kalau ini tuh dari Kanjeng Nabi. Dari mana? Nah, hukum Islam yang kedua, yaitu apapun bendera partainya, mulai dari hijau merah semuanya, hukum Islam yang kedua, yaitu rujukannya setelah Quran adalah di kitab-kitab hadis. Mantap tak? Ya, kitab hadis. Nah, ternyata waktu kita belajar kitab hadis, Oke. Ini yang saya bawa Sahih Bukhari. Ya, ini jilid 1 aja segini. Ini ada 4 jilid ini. Ya. Ada lagi Sahih Muslim, ada lagi Bukhari wa Muslim, ada lagi Imam Ahmad, Tirmizi, Daruqutni, banyak sudah. Di antara kitab-kitab hadis tersebut ada satu kitab hadis yang derajatnya paling tinggi. Bukan berarti kitab hadis yang lain itu tidak kepakai. Tapi ada yang derajatnya paling tinggi, muttafaq alaih. Semua ulama sepakat. Mulai dari maghrib bila masyriq sepakat semuanya. Semua imam 4 mazhab sepakat semuanya. Ya, kalau di Indonesia kebanyakan Syafi'iyah. Ya, Hambali, Malik, ya, Abu Hanifah, semuanya sepakat. Ada satu kitab hadis muttafaq alaih ini yang derajatnya tertinggi. Berarti dalam hukum Islam setelah Quran, yaitu hadis ini yang dipakai rujukan hukum. Kitab hadis apa kira-kira? Nah, sudah dijawab. Ya, kitab hadis Sahih Bukhari wa. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam sama-sama kita telah belajar tafsir Quran, belajar asbab nuzulnya dan sebagainya, belajar memaknainya, termasuk bagaimana cara membacanya, dan juga kita ini kalau ada sesuatu sesuai dengan perintahnya Allah, kita ini harus menjadikan sosok tubuh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Semua perilakunya, ucapannya, tindak tanduknya, perbuatannya itu dijadikan uswah hasanah, dijadikan contoh, dan juga kita diperintah untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Maka dari itu, di pengajian kali ini ada satu buah hadis. Saya ngambil satu buah hadis saja malam ini. Di kitab Sahih Bukhari, yang insya Allah kalau kita amalkan hadis ini, insya Allah, bismillah, dengan niat yang tulus, karena mahabbah takdiman, ikroman kepada Kanjeng Nabi, insya Allah akan menuntut kita menjadi kita ini selamat dunia dan akhirat. Nah, hadis tersebut ada di jilid pertama yang di nomor 1260. Diiling-iling panjenengan catat buat bahan dari jenengan cerita sama keluarga panjenengan, anak putu jenengan. Hadisnya 1260.
Ya. Di sini Kanjeng Nabi bersabda, ini poinnya panjang. Saya baca yang ujungnya saja. Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Sayyidina Anas yang yaitu diriwayatkan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qala, maka Kanjeng Nabi berkata, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, jika ada seseorang sudah diletakkan di dalam kuburnya. Kalau sudah diletakkan di dalam kuburnya berarti orang ini masih hidup apa sudah meninggal? Meninggal. Kepalanya di situ, kakinya di sini, menghadap ke sana, kaki ke sana. Ya. Wa tuwalliya wa zahaba ashabu. Maka setelah kejadian tersebut, orang-orang yang menguburkan jenazah tersebut ini meninggalkan satu-satu alias pulang. Sinten yo suaminya, lalu siapa lagi? Kerabatnya, anak-anaknya, tetangganya. Balik nengok. Ada nggak yang kira-kira di situ sampai 2 malam 3 malam? Nggak ada, sudah langsung balik. Ya. Hatta innahu la yasma'u ni'alihim, sampai ahli kubur tersebut yang dikuburkan mendengarkan suara sendal orang yang meninggalkan itu. Berarti apa? Orang yang sudah meninggal dunia ini krungu, sopo tahu, sopo ziarah, sopo yang doakan di atas itu dengar. Jadi ahli kubur ini bisa mendengar orang yang datang doa nanti. Sehingga Kanjeng Nabi ini ngajar, kalau kita ke ziarah kubur, pakai salam enggak kira-kira? Pakai. Salamnya dibatin apa dikeraskan? Dikeraskan. Tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, Dia menjawab yang meninggal, tapi kita tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena Allah welas sama kita. Kalau seandainya kita bisa mendengar, orang mau ziarah kubur, saya jamin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau dijawab ramai itu gimana? Waalaikumsalam. Maaf semua sudah. Karena rahmat Allah bisa dengar. Ini ngapunten, menurut saya menjadi saya kalau ngaji senang bawa kitab. Karena apa? Saya mau dikeliru. Saya takut keliru. Karena bahaya menyampaikan Quran dari hadis keliru bahaya. Ya, ma'adul filnar. Silakan ngambil tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berani ngomong cacak-cacak tapi salah lu kalau bilang benar. Mendingan saya bawa kitab. Terus terang saya butuh. Saya harus baca. Nek ngomong tanpa kitab tidak bisa saya. Tidak berani saya. Kalau jenengan mau ini kitabnya, ini halamannya, ini nomornya. Seperti itu. Ya. Nah, lalu dilanjutkan hadis ini. Atahu malakani. Ada 2 malaikat datang. Siapa malaikatnya? Munkar dan ya. Fa'adahu, maka malaikat tersebut mendudukkannya. Nah, kita tidak paham karena ini bahasa tuh. Didudukannya seperti gini atau bagaimana kita tidak paham karena sudah alaqur. Ya, tapi di sini letterlessnya hadisnya mengatakan mayat tersebut didudukannya. Fayaqulani, maka malaikat tersebut menanyakan lahu, fayaqulani lahu. Lahunya baliknya kepada orang yang meninggal tersebut. Berarti apa? Nanti dikubur ada pertanyaan ada pertanyaan kubur. Mungkin panjenengan di antara saudara-saudara kita yang meninggal dunia ada yang petugas menjadi petugas taklim. Ya, sira aja wedi aja takut sebentar lagi akan didatangi apa yaitu hambanya Allah. Aja wedi padha-padha hamba Allah. Nek ditanya sapa pangerane? Jawabnya apa? Allah Rabbi. Sapa nabimu? Jawabnya apa? Nabi Muhammadin Nabi. Sapa apa kitabe, apa agamamu, apa keimanmu? Semuanya ditanya. Dia benar. Pertanyaannya, man rabbuka? Man nabiyuka? Man dinuka? Dan sebagainya. Itu pertanyaan kubur yang sering kita dengar. Benar nggak? Benar. Itu ada di riwayat hadis, tetapi riwayat hadis yang lain. Imam Tirmidzi, imam yang lain. Nah, yang sekarang saya bawakan
adalah bentuk pertanyaan kubur yang termaktub, tercatat di kitab Sahih Bukhari, dan kebetulan kitab Sahih Bukhari muttafaq alaih, yaitu disepakati oleh para ulama dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Ini bentuk pertanyaan kuburnya. Jadi bukan man rabbuka, man nabiyuka, bukan. Ya, coba kita lihat apa pertanyaan kuburnya. Ma kunta taqulu fi hadar Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan kuburnya, Pak. Malaikat membawa gambar yang kejelasan dari kitab syarahnya di sini, membawa gambar berupa cahaya, tapi di situ ada gambarnya Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita disuruh dongeng. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi besar Muhammad SAW? Suruh dongeng kita, suruh ceritakan. Siapa itu kanjeng Nabi? Paribasanya kalau kita misalnya jenengan mau tes CPNS misalnya mau masuk, lalu jenengan dikasih foto, misalnya foto pahlawan. Misalnya fotonya pahlawannya yang katakan yang menciptakan lagu Indonesia Raya, W. Supratman. Ayo, sebelum menjadi CPNS ini tes terakhir, dikasih foto W. Supratman tanpa nama. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Kalau jangan tahu, oh dia ini menciptakan lagu Indonesia Raya, lahirnya di sini, umur wafatnya di sini, keluarganya ini, anaknya ini. Ini bayangannya kata saya tadi kurang aku, paham ya? Tapi waktu di alam barzakh, kanjeng Nabi ini menjadi bahan pertanyaan, suruh kita ini nanya, suruh jelaskan sinten. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira panjenengan pernah dengar riwayat hadis ini belum? Pernah dengar kira-kira? Rata-rata makro buka, menabi buka, ya, kita buka dan sebagainya. Disuruh tanya, disuruh jelaskan. Siapa yang, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang baru datang, saya ulangi, buka Sahih Bukhari 1260. Kalau kita belajar dimanapun, ya, panjenengan mondok dimanapun, Sahih Bukhari memiliki gelar. Kalau dalam itu hadis, ya, muttafaq alaih, ya, seperti itu. Jadi pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad SAW? Fayaqulu, maka orang yang meninggal tadi berkata, menjawab. Apa jawabannya? Asyhadu, aku bersaksi. Annahu, sejatinya dia, bunya ini balik kepada kanjeng Nabi, Abdullahi wa rasuluhu, yaitu dia adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Jawabannya diiling-iling. Tapi jenengan kalau ngapalkan bisa, tapi belum tentu bisa hafal. Ada syaratnya kalau hafal. Diiling-iling, hafalkan monggo, tapi sekali lagi belum tentu bisa hafal. Ini singkat jawabannya, yaitu saya bersaksi kalau dia ini adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Gampang kan? Gampang nggak kira-kira? Gampang banget. Kalau sekarang suruh peluang satu-satu wis hafal semua. Ya. Jawabannya cuma itu. Fayaqula, maka malaikat menjawab. Setelah mendapat jawaban seperti itu, maka malaikat mengatakan, "Unzur." Amr, perintah. Malaikat menjawab, "Unzur." Lihat loh, saksikan. Malaikat mengatakan, apa yang harus disaksikan oleh orang yang berusaha menjawab tersebut? Unzur ila ma'adaka minan nari abdalakallahu bihi ma'adak minal jannah. Ini ya Allah, luar biasa. Begitu bisa menjawab pertanyaan kubur, apa yang kamu ketahui tentang kanjeng Nabi besar Muhammad SAW? Maka orang itu menjawab apa? Dia ini, saya bersaksi kalau dia ini hambanya Allah, dia utusan Allah. Maka malaikat langsung mengatakan, lihat, fulan, lihat, tempatmu tadinya sebelum menjawab pertanyaan kubur tersebut, karena engkau membawa dosa waktu meninggal dunia, tempatmu dan neraka gitu. Tapi karena dia bisa menjawab pertanyaan kubur dengan benar, maka diganti oleh Allah tempat yang menjadi surga di Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Dengan bisa menjawab pertanyaan tersebut,
dosa-dosanya diampuni oleh Allah, senjatanya ini neraka diganti surga. Nek enggak percaya ini baca hadis di sini. Sahih Bukhari. Diganti langsung tempatnya. Ini berarti apa? Masih ada kesempatan seseorang. Anjing Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yuhaddir. Sesungguhnya taubat seorang hamba ini masih bisa diterima sampai malam yuhaddir. Kalau nyawanya sebelum sampai yuhaddir, ramah. Tetapi ada syariat lain. Kalau dia meninggal masih naudzubillah mendarik membawa dosa, ternyata di alam barzakh pun ada tempat pengampunan. Tapi bagaimana cara Allah mengampuninya? Bisa menjawab pertanyaan kubur tadi dengan benar. Jawabannya apa? Annahu, sejatinya dia, asyhadu ya, saya bersaksi sejatinya dia, itu dia kanjeng Nabi adalah hambanya Allah dan utusannya. Lalu hadis ini dilanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi bersabda, "Fayara'a huma jami'an." Disebutkan maka orang tersebut yang meninggal dunia tersebut yang baru bisa menjawab pertanyaan kubur dengan benar, dia bisa melihat tempatnya dua tersebut, neraka dan surga bisa dilihat. Jadi tentunya karena tempatnya dirubah menjadi surga, tentunya menjadi senang. Sangat senang sekali, nggak jadi masuk neraka kok. Jangankan seperti itu, kalau ada orang yang misalnya divonis hukuman penjara saja, begitu disidang bebas, senang nggak kira-kira? Wah, ada yang sujud syukur, ada yang teriak Allah Akbar, macam-macam sudah. Senang, ya. Lalu hadis ini dilanjutkan, fa'amal kafiru au munafiku. Lalu bagaimana keadaan orang kufar, orang kafir dan orang munafik? Ya bodoh-bodoh, pertanyaan saya. Makin lu kafir ada betul, salah. Tapi yang ditanya orang kafir, orang munafik. Apa bedanya orang kafir sama munafik? Orang kafir itu naudzubillah meninggal dunia, dia tidak percaya Allah sebagai Tuhannya, tidak percaya kanjeng Nabi sebagai utusan. Lalu orang munafik apa bedanya? Orang munafik ini ngapunten nikah kata nuwun sewu. KTP-nya Islam. Kadang-kadang pakai baju koko, kadang-kadang pakai kopiah. Tapi kalau ngomong, ya Allah, selalu memojokkan Islam. Kalau ngomong selalu mengelak-ngelak Islam. Kalau ngomong selalu Islam ini selalu dipoyo-poyo. Terus seperti itu, diserang ke Islam. Padahal KTP Islam. Kira-kira ada nggak orang seperti itu sekarang? Seperti itu. Itu termasuk munafik. Saya nuwun sewu kalau sudah dengar berita di medsos, dulu orang kalau seperti itu, ini cara bahasa Magelannya loh ya, Magelannya khusus. Mumpet bener. Penampilannya Islam pakai kopiah dan sebagainya, tapi kalau ngomong nyudut ke Islam. Iki piye? Hati-hati, jangan sampai tergolong sebagai orang munafik, tercatat ini. Lalu bagaimana pertanyaan kubur kepada orang kufar dan munafik? Pertanyaannya sama. Ma ilmu kafihatul mudun. Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW? Fayaqulu, maka dijawab. Siapa yang menjawab? Orang kafir dan orang munafik tersebut. Apa jawabannya? La adri. La adri jawabannya. Aku ragu. Jawabannya saya tidak tahu. Kalau jawabannya sudah tidak tahu, ya Allah. Lalu dia mengatakan lagi, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya ini waktu hidup di dunia orang munafik bilang, saya ini berbicara seperti orang lain, seperti layaknya orang-orang Islam, orang mukmin. Tetapi kelakuannya beda. Kelakuannya justru menjudutkan Islam, menjelekkan Islam dan sebagainya. Fayaqula, maka malaikat mengatakan, la doraita, apa kamu tidak pernah mencari tahu, belajar? Maksudnya mencari tahu tentang siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Wala talaita, apa kamu tidak pernah membaca tentang kanjeng Nabi besar Muhammad SAW? Di sini maksudnya apa? Malaikat ini nanya, gumun, kamu apa gak pernah mempelajari bagaimana sejarah kanjeng Nabi Muhammad, sirahnya, bagaimana kebiasaannya, perintahnya? Apa kamu tidak pernah itu melakukan apa yang diperintahkan kanjeng Nabi, sunnah-sunnahnya dan sebagainya? Berarti apa? Orang dua ini, kufar dan munafik, tidak menjadikan kanjeng Nabi sebagai uswah hasanah, boro-boro uswah hasanah. Tidak pernah mau tahu siapa itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah tahu sudah. Saking tidak pernah tahu aja siapa itu Nabi Muhammad, bapaknya tidak tahu sudah siapa. Tapi kalau ditanya bintang sepak bola, perikis.
Siapa itu Ronaldo? Wah, komplit sudah. Top skor di mana? Komplit sudah. Tapi orang yang dua golongan ini dia tidak peduli dengan Nabi besar Muhammad SAW. Berarti apa? Sama sekali tidak pernah mengerjakan apa yang diperintah oleh Kanjeng Nabi, bahkan mengerjakan apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Begitu dia mengatakan seperti itu, summa tumuli, lalu apa yang terjadi? Karena dia sudah benar-benar mengakui. Ingat, di alam barzah tidak bisa berbohong. Benar-benar apa adanya. Summa yutrobu bimit rokoti min hadidin. Lalu dipukul oleh apa? Besi, ya, sebatang besi oleh malaikat dipukul. Ya, disebutkan Mbak, durbatan baina uzunaihi, dipukul dengan tokat yang dari besi di antara dua telinga. Dipukul. Malaikat kalau mukul ini bukan seperti alat tujuh kita, tidak ada arti berada. Malaikat itu sudah meriwayatkan hadis, kalau sudah mukul dari alat tubuhnya bisa tembus sampai 30 meter ke bawah. Mike Tyson tidak ada apa-apanya. Mike Tyson mukul terus jatuh sudah. Kalau malaikat mukul ini bisa sampai tembus masuk ke dalam. Kayak apa bayangkan? Ya. Lalu di sini disebutkan fayasihu soihatan yasma'uha man yalihi, maka dia berteriak sekeras-kerasnya dan seluruh makhluknya Allah bisa mendengarkan illa saqulain, kecuali dua makhluknya Allah tidak bisa mendengarkan teriakan kubur, yaitu jin dan manusia. Kenapa? Karena rahmatnya Allah tadi. Karena rahmatnya Allah. Berarti hewan bisa dengar. Sedangkan kalau Anda percaya loh, kalau Anda percaya, buktinya sendirilah. Main ke kuburan, kadang-kadang sepi, kadang-kadang jenengan lihat hewan. Ayam ini kalau berkokok beda, anjing kalau berlunggung beda, kambing ini kalau ngembek beda. Saya dulu pernah dengar sendiri ada manusia orang kufar yang meninggal dunia. Ya, setelah dikubur anjingnya tersebut gogoknya itu, biasa tidak gitu orang di samping kuburannya. Seperti itu. Dengarnya adalah sehingga ini diambil hukum. Diambil hukum apa? Wajib diupayakan. Kalau orang Islam besok meninggal dunia, itu kuburan jangan campur. Perkuburan khusus muslim. Ini Pak. Kuburannya campur apa khusus muslim? Khusus muslim. Alhamdulillah. Tengok utama gelang itu Pak, banyak yang campur. Dulu saya pernah ngantar teman saya meninggal, begitu kubur sebelahnya saleh. Ya Allah, mari bahasanya itu nih, banyak jenengan tetangga jenengan setiap malam istiqomah nyetel dangdut sampai jam 3 pagi, deh orang terganggu nggak kita tidur gara-gara? Ganggu. Ini teriakan kubur. Seperti itu, jangan, hati-hati. Kalau bisa, ya untuk kedepannya. Contoh orang pecinan Magelang ini, dia punya ada namanya iuran kematian. Setiap minggu sekian supaya buat punya tanah khusus untuk pengapalan. Jadi kalau meninggal sudah disiapkan semua bajunya, pentingnya macam-macam, ada iuran kematian. Di orang Muslim ada nggak iuran kematian? Ada juga. Bagus kalau begitu. Ya, jadi beri tanah diwakafkan ke kuburan Muslim, karena ini penting. Ya, seperti itu. Nah, hadis ini ditutup seperti itu. Berarti apa? Ini menandakan orang akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Dan kalau dia bisa menjawab, berarti bonusnya sangat besar. Kalau dia membawa dosa, tetap diampuni oleh Allah, tempatnya dirubah menjadi surga dan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab adalah orang yang peduli, mempelajari, berusaha mencari tahu siapa itu Nabi besar Muhammad SAW dan juga mengamalkan apa-apa saja yang diperintah oleh Kanjeng Nabi dan menjadikan Kanjeng Nabi menjadi sosok yang disuri teladan. Singkat. Paham betul? Paham ya? Berarti kalau kita dari sekarang sudah berusaha untuk mencari tahu Kanjeng Nabi, hadir di majelis pengajian khususnya membahas tentang hadis-hadis, lalu kita tanya sama ustaz kita, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu, tanyalah kepada orang ahli zikir, orang yang ngerti.
Maka dari itu kita sebagai pribadi orang muslim wajib hukumnya untuk mempunyai guru. Mari cari. Kita punya guru. Alhamdulillah di sini ada Mbah Yai Joko dengan Jepang ini. Ya, jangan boleh pergi kemana-mana, ambil berkah ilmunya dan sebagainya. Karena sekarang mengkhawatirkan banyak orang yang belajar tanpa guru. Menyedihkan. Orang kalau belajar tanpa guru, ini ada di kitab ini, itu gurunya syaitan. Disesatkan, dulu dia akan sesat dengan saya. Dan ya Allah, saya ini kadang-kadang ya Allah sedih saya. Sedih. Kalau dapat pertanyaan-pertanyaan khususnya dari kaum milenial. Ya. Sekarang ini andalannya Syekh Google. Dia berani berfatwa, berani menerangkan. Padahal ya Allah, kalau baca Quran tanpa membaca tafsir, bahaya. Baca hadis, baca syarah. Karena perlu penjelasan. Jangan sampai kita ini dulu sesat terus menyesatkan. Ojo. Di Quran disebutkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Sinten orang yang tahu? Orang yang tahu adalah orang yang makan pendidikan. Dia sekolah, dia belajar baik di pondok, di majlis taklim dalam jangka waktu yang lama dan punya guru. Gurunya sama, punya guru. Gurunya sama, punya guru terus. Nah, sampai ilmuannya bersambung. Ujungnya sampai kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, terutama kalau kita dapat share-sharean berita tentang agama, bagus. Tetapi saya kebetulan ada satu kelompok pengajian di Magelang mempercayakan saya sebagai salah satunya dimasukkan situ untuk kalau mau nge-share berita tentang agama, saya suruh baca dulu. Kalau memang ini benar, maka boleh silakan di-share. Karena ada banyak sekali begitu share masuk tidak disaring dulu, di-share padahal isinya ya Allah la haula wala quwwata illa billah. Jauh dari syariat, jauh dari kebenaran. Sehingga orang awam yang menerima dikatakan benar ini. Sehingga dipahami. Akhirnya apa? Akhirnya sesat menyesatkan. Nah, saya punya teman di Jakarta. Saya tanya, kamu ngaji di mana? Saya bilang, saya bagaimana bisa ngaji? Saya kerja mulai Senin sampai Jumat. Berangkat habis subuh, pulang setelah subuh, pulang setelah Isya sampai jam 9 capek. Saya kalau ngaji itu di kendaraan, di kereta, di bis. Ngaji sama siapa? Handphone. Silahkan jenengan ngaji sama handphone, tetapi hendaknya di angan-angan dicatat, selalu ditanyakan kepada si guru. Ditanyakan, kenapa? Ingat, belajar agama ini cuma dua. Nek siratal mustaqimnya benar, surganya benar sudah. Tapi kalau sudah miring, akhirnya berfatul sesat dan menyesatkan. Cuma dua. Belajar agamanya hasilnya dua, surga atau neraka. Ini benar surga, saya. Hati-hati. Zaman sekarang ini ya Allah, enggak usah berita agama lah. Kira-kira jenengan dapat informasi banyak berita benarnya apa hoaknya kira-kira. Gambarnya macam-macam. Wah, kelihatannya entar dibully Pak. Hoak. Dibully hoak dan sebagainya. Jadi saya berwasiat yang pertama ini cari guru. Jadikan guru tersebut senderan sehingga jenengan bisa bertanya macam-macam. Oh ini boleh. Kalau saya kadang-kadang banyak tidak tahu, saya katakan wallahu a'lam. Kalau tidak tahu tanyakan yang lebih tahu. Karena banyak sekali alim ulama yang jauh lebih alim. Tanyakan. Jadi jangan sampai kita kalau ditanya sesuatu tidak ngerti memaksakan jawaban kita. Yang terbaik jawabnya wallahu a'lam. Karena Allah aja hanya Allah yang tahu. Atau cari ulama yang jauh ilmunya lebih tinggi seperti itu. Ya. Nah, berarti apa? Dalam riwayat hadis ini tegas saya ulangi kembali. Menurut saya ini pengawasan tadi. Oh, melas kali ya. Ya, insyaallah mungkin setengah jam lagi lebih sedikit. Belum ngatur apa panjenengan? Ya. Tapi ngapunten, saya kalau ngaji seperti ini memang saya enggak bisa guyon.
Memang guru saya ini kalau ngaji baca kitab seperti ini, tidak bisa seperti mungkin yang lain gua ketawa dan saya tidak bisa seperti itu. Minta maaf yang banyak ya. Memang saya tidak bisa ngajak jenengan guyu, ya seperti itu, ya. Lah, berarti apa? Berarti untuk mempelajari sejarah Kanjeng Nabi, mempelajari apa yang diperintah oleh Kanjeng Nabi, mempelajari apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi dan mengamalkan apa-apa yang diperintah Kanjeng Nabi, ini urusannya dowo. Buntutnya dowo. Apa? Buntutnya ini selamat dunia dan selamat akhirat. Nah, akhirat nanti kita bahas yang selamatnya dunia dulu. Yang di belakang selamat dunia nanti kita bahas. Tapi yang saya bahas sekarang selamat akhirat dulu. Apa? Yaitu yang terbesar adalah selamatnya dari pertanyaanku. Ini kalau sudah selamat pertanyaan kubur jangan dinyang sudah. Karena inamal kubur rawdatun min riyadil jannah kubur ini bukan seperti hotel. Kita kalau punya uang banyak bintang 5, bahkan di Dubai itu ada hotel bintang 7. Ada pernah ke sana? Di Dubai, hotel bintang 7. Orang yang paling tinggi itu bintang 5. Bintang 7 itu apa? Ada satu kamar, kamarnya tersebut di bawah dasar laut, jadi kamarnya itu dinginnya pakai kaca. Jadi jenengan kalau sare, kasurnya itu menghadap ke laut, ada iwak lewat. Tapi satu malam harganya cukup $5.000. Ini bangsanya awak dhewe itu duitnya $5.000 itu saat ini 75 yuto. Sak malam. Saya yakin. Kalau kita dikasih uang 75 juta, suruh milih di situ, mendingan tidur di parkir, saku wae dunia lah. Kayak itu beras sasi di orang kita itu. 75 juta itu bintang 7 itu di Dubai, namanya Menara Burj. Burj itu menara, apa namanya, menara bola seperti itu. Nah, padahal yang namanya alam kubur kita nggak bisa milih. Alam kubur cuma 2. Kalau dia beriman dan beramal soleh adalah taman-taman surga. Kalau naudzubillah mendalik dia melakukan banyak maksiat tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Lubang-lubang neraka. Tinggal 2 aja. Dan alam kubur barzah ini, ya Allah, tidurnya bukan semalam 2 malam. Juga dengan bayangkan dari Nabi Adam sampai sekarang detik ini sudah berapa ribu tahun. Dari zaman kita ke Nabi Muhammad SAW sudah 1000, mendekati 1500. Dari kanjeng Nabi ke Nabi Isa 657. Nabi Isa sampai Nabi Ismail berapa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Adam berapa tahun belakang. Lalu dari kita sampai nanti Yaumil Ba'ats, nanti dari berbangkit itu berapa lama tahun lagi? Allah, lama. Apakah mau dibilang mendalik mau digebuki terus saat awasi oleh malaikat? Digebuki terus, belum lagi yang ada di cepat kayak ulo, belum lagi yang macam-macam dan sebagainya. Ya Allah, jangan sampai. Pastikan kita ini mudah-mudahan Allah memberikan kita, yaitu kubur kita taman-taman surga insyaallah ya. Caranya bagaimana? Caranya biarkan Nabi. Caranya membiasakan diri mengetahui siapa itu kanjeng Nabi, apa perintahnya, apa larangannya, amalkan. Seandainya kita kurang-kurang sidik, namanya manusia, al-insan ini makhluk kotor manusia kok. Manusia ini tempatnya kotor, salah tempatnya lali. Apalagi wis mangsane bayar utang. Wis jatuh tempo bisanya lali atau lali biasanya. Nah, itu biasa. Beda tipis antara lali sama lali itu beda tipis sejarah. Jangan sampai. Nah, ini saya tekankan kembali, ya. Cepengi sunnah kanjeng Nabi, amalkan, pelajari siapa itu kanjeng Nabi. Insyaallah besok kita akan bisa mudah menjawab pertanyaan kubur. Insyaallah. Nah, sekarang pertanyaannya, makin zaman kesini mendekati kiamat, kira-kira makin banyak orang yang peduli dengan sunnah kanjeng Nabi, makin banyak orang yang mau mempelajari kanjeng Nabi, atau makin banyak orang yang nggak peduli kira-kira? Sekarang ini dibilang misalnya, makin banyak mana kira-kira? Nah, coba kita lihat, kita buktikan. Apa kata kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu? Di sini sebutkan kanjeng Nabi bersabda, Bada dinu goriban, wasayakunu goriban kama bada. Di awal hadis ini kanjeng Nabi mengatakan apa?
awal-awal agama Islam, syariat Islam diperkenalkan, maka orang-orang menganggap ini syariat Islam aneh. Dulu awal-awal, sehingga Kanjeng Nabi ini pertama kali yang percaya sama Kanjeng Nabi istrinya, ya, sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anaknya sudah. Jadi dianggap aneh. Kenapa? Kenapa dianggap aneh? Karena Tuhannya orang kufar itu kelihatan, patung. Tapi Kanjeng Nabi mengenalkan Tuhannya Allah. Kata betul. Jadi orang ini agama nenek moyang kita kok mau dirusak. Nah, sehingga Kanjeng Nabi kan difitnah tuh, dikatakan sebagai Muhammad, orang ini sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan besok nanti akhir zaman, agama syariat Islam kembali akan dianggap aneh. Awalnya aneh, tapi akhir zaman nanti dianggap aneh. Percaya betul. Contoh, nggak usah jauh-jauh sudah. Panjenengan di Magelang ini ada hotel namanya Hotel Atos itu, bintang 4 atau bintang 5. Biasanya sudah dipakai sebelum corona ya, dipakai jagung manten di sana. Jangan kalau diundang makan di sana jagung manten, kira-kira makannya duduk, lesehan, otot ada. Padahal Kanjeng Nabi kalau makan kan duduk, lesehan. Nah, jenengan setelah ngaji ini saya mau menjalankan sunnah Kanjeng Nabi. Begitu jenengan sudah pakai baju batik bagus, diundang makan di Hotel Atos, tidak ada bangku, jenengan saya tetap memegang sunnah. Lalu jenengan ngambil piring, ngambil makanan, jenengan mojok, lungguh neng ubi. Kira-kira jenengan menjalankan sunnah tersebut, kira-kira dikelilingi orang apa kira-kira? Dirasani orang kira-kira. Rasani iki ketoane wong ranggan gitu. Orang maksud. Usul apa gitu? Aku tadi. Lalu jenengan juga masih nyepeng Kanjeng Nabi. Yang lain makannya pakai garpu berdiri sehingga jenengan pakai tangan kiri. Sambil duduk jenengan kakinya digerak gini. Seperti itu. Tambah dilirik orang kira-kira. Lalu setelah selesai makan, jenengan makin megang sunnah Kanjeng Nabi. Jenengan dipelirik orang kira-kira. Bukan cuma dipelirik, diusir sapam jenengan ada. Kenapa? Gila, seperti itu. Nah ini orang yang megang sunnah, orang yang megang syariat, akhir zaman yang kemana? Dulu sebelum ada musim corona, ya musim wanita yang keluar pakai niqab, pakai cadar, difitnah nggak kira-kira? Difitnah nggak? Dulu waktu itu ada kasus pemboman di Surabaya. Besoknya ada wanita baik-baik, muslimah baik-baik, menjaga aurat. Ingat, niqab apa namanya? Cadar ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i wajib di luar sholat sekabehane aurat. Mata, pipi, telinga, epek-epek. Jadi di Indonesia ini kebanyakan pakai ya Imam Malik, mata wajah ini tidak aurat, epek-epek depan ini masih bukan aurat. Tapi aslinya Imam Syafi'i, ya semuanya sekabehane. Negara mana yang memakai benar-benar murni Imam Syafi'i? Yaman Selatan. Kebetulan saya dulu pernah ke sana. Jadi Yaman Selatan tersebut di sana mahat banyak sekali ya, para tolabal ilmu banyak di sana. Itu jenengan berapa tahun pun kau di sana, di kota kecil namanya Tarim. Jenengan kalau nggak bakal melihat matanya wanita yang pernah lihat. Walaupun jenengan 2 tahun, 3 tahun di sana mungkin bisa nggak pernah lihat. Karena di sana pakai mazhab Syafi'i yang kuat. Dan warna baju wanita hitam semuanya. Tidak seperti ini. Di sini ada yang atasnya merah, ya, di sini kuning, di bawahnya hijau, di lampu bangju sudah. Begitu. Macam-macam tuh. Nah, bajunya wanita di sana. Ini kalau santri loh ya di sana ya. Kadang-kadang saking sumpek ya. Kadang-kadang ya istilahnya guyonane. Kalau wanita di sana kalau sudah berdiri, ya berdiri diam, orang ngerti mana depan belakang. Karena bajunya seperti itu. Jadi tidak terlihat lekuk tubuh. Baru tahu kalau ini depannya kalau dia sudah jalan. Kalau sudah jalan, wah ngapain ini jebule. Dan saya mau bawa sini. Oh ini jebule seperti itu. Karena tidak tahu. Karena tidak tahu lekuk tubuh. Kalau di sini kan
saking ketatnya belok kiri kanannya kayak totoh. Terus sudah gitu dimasukin pakai celana panjang jeans ketat sisa. Terus saking ketatnya jalannya tambah dibugal begini. Itu bukan tutup aurat. Ini al-kasiyat al-ariyat ini. Apa al-kasiyat al-ariyat? Dia pakai tutup baju, tapi di sisi Allah ini telanjang. Jadi seperti dia tidak menutup aurat, kedua. Yang namanya tutup aurat jilbab ini jilbab syar'i. Jadi tidak bisa melihatkan logo. Ya. Tadi sampai mana tuh bicaranya? Astagfirullah, saya lupa Muhammad. Sampai mana tadi? Saya lupa bicara kira-kira. Sampai mana tadi saya? Kok lali saya? Kok bicara ke sana itu? Oh ya tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi orang kalau nanti di akhir zaman syariat dianggap apa? Nah, Kanjeng Nabi meneruskan di sini. Fatuba. Ya Allah, ini senang kita dengar. Mongko bejo. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Mongko bejo. Pepatah Jawa ada yang mengatakan wong pinter kalah wong bejo. Kalau wong bejo bener. Wong pinter kalah karo wong. Terus gak usah jauh-jauh lah di Magelang ke. Jenengan pernah dengar nama One King enggak kira-kira? Sing punya pabrik armada. Pernah dengar enggak? Dia orang kira-kira. Itu SD orang lulus, tapi karyawannya sarjana S2. Bukan siji loro oke. Sarjana oke, S2-ne oke. Ya mbake SD orang lulus, tapi bejo. Aslinya itu tukang kelas dipikir jalan itu tukang kelas itu. Di dalam Gusti Allah mari istidrat ngasih macam-macam dan sebagainya ya. Mudah-mudahan dapat hidayah beliau. Mudah-mudahan syukur dapat hidayah di Islam. Akhirnya pabriknya maju-maju, karyawannya sarjana semua sudah. Itu bejo. Sekarang pertanyaannya, kita mau nggak jadi orang bejo? Mau nggak kira-kira? Mbak-mbaknya, ibu-ibu yang belakang mau nggak jadi orang bejo? Ini resep Kanjeng Nabi loh. Resep Kanjeng Nabi. Fatuba, mau ke beruntung, mau ke bejo. Siapa orang yang bejo tersebut? Fatuba lil ghurabai, yaitu siapa orang yang beruntung? Yaitu orang yang dianggap aneh. Berarti kalau panjenengan mau beruntung, siap-siap dibilang wong. Abot kan dijadikan dibilang orang aneh. Repot itu nanti kalau ada jagung mati jangan gini. Kuat mental orang gitu. Kuat mental orang gitu. Dirasani jenengan. Sak rumahnya sana. Kalau mau jadi beruntung, Kanjeng Nabi mengatakan itu adalah orang yang nanti dianggap aneh. Siapa orang yang aneh tersebut? Orang yang aneh alladzina yuhyuna ma amaratan nasu min sunnati. Ya Allah. Orang yang aneh tersebut adalah nanti setelah akhir zaman ini dia tetap menjalankan sunnah Kanjeng Nabi, di mana sunnah Kanjeng Nabi sudah mulai ditinggalkan. Sallallahu. Berarti kalau ada orang yang tidak peduli dengan fitnah, tidak peduli dengan cemoohan, tidak peduli dengan rasan-rasan, dia tetap nyepengi sunnah Kanjeng Nabi, berarti dia menjadi orang yang bejo. Bejonya bukan cuma dunia, tapi juga akhirat. Bukan cuma akhirat, tapi dunia juga beruntung. Mari sekarang kita sudah bahas tentang bejo, salah satu bejo di akhirat, yaitu bisa menjawab pertanyaan tubuh. Sebenarnya banyak sekali, tapi karena waktu terbatas, saya akan membawakan yaitu sebagai penutup bejo ning dunia. Apa kebejanan dunia bagi orang yang nyepengi sunnah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau babakan dunia biasanya kan produk seger. Kenapa? Karena segera. Kalau akhir kan mengurang itu. Jadi kan dapat ganjaran sekian. Wah, ini enggak ketok ini. Ini urusan ke mana? Ya, tapi kalau dunia cash, apa ini? Ya, itu. Nah, coba kita melihat apa kebejanannya di dunia tersebut. Kebejanannya saya akan menyambungkan yaitu apa? Dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini kita kalau kemana-mana tidak nyaman. Ya, kondisi sekarang ini rata-rata jenengan ini ambekannya 2 angel. Kenapa? Di maskeran ini. Jadi benar. Coba jenengan lagi pergi di sini saja. Jenengan lagi jagung lah kemana gitu. Orang-orang maskeran tiba-tiba jenengan batu. Jenengan dipeliring orang.
Sudon semua sudah. Wah, corona. Padahal orang batuk itu apa selamanya disebabkan oleh corona? Enggak. Tak kira makan gorengan itu. Apa meneh minyaknya sirang-irang kuwi lho. Minyak sih, mana gorengan semakin ireng semakin enak tuh ya. Kalau minyak baru rakyat ya. Lah ya itu enak aja enak ya. Itu batuk. Ya, orang masuk angin kerian ya batuk. Tapi kita ini wes mau saya ini kadang-kadang kalau imamnya sholat, kalau pas mau batuk, begitu jamaahnya banyak orang lain, tak tahan, jadi tidak enak rasanya. Kenapa? Kalau begitu batuk imamnya nggak kusuk, makmumnya nggak kusuk. Ulah imamnya corona. Sudah ya Allah, jadi tidak enak sudah. Suasananya tidak enak. Masya Allah, sudah tidak enak sudah. Jenengan sekarang kalau pergi umroh, mohon saya 1 November sudah buka umroh. Tapi syaratnya ya Allah, syaratnya tidak enak. Dari pesawat semuanya 10 jam, ini nggak boleh dicopot. Dari Jakarta langsung Jeddah, ini nggak boleh dicopot. Nanti begitu mendarat, jenengan harus karantina 3 hari. Nggak boleh ke Masjidil Haram dulu. Jadi ibadah disuruh di kamar dulu 3 hari. Makanannya nggak prasmanan, makanannya kotak. Nanti masuk Masjidil Haram 3 jam untuk 1 kali umroh. Jadi setiap orang yang pergi ke Masjidil Haram untuk umroh, perginya 9 hari, cuma boleh 1 kali umroh. Iya. Orang Indonesia kan biasanya pagi umroh, sore umroh, malam umroh. Kalau ada, saya dulu pernah ada satu dengan rombongan sama saya. 1 hari dia umrohnya 3 kali. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Lihat, saking semangatnya. Sekarang cuma 1 kali dengan berangkat. Sudah nyaman sudah. Tidak nyaman. Nah, maka dari itu, ini panjenengan kebetulan kan pegawai negeri semua ya di sini. Kalau misalnya ada yang panjenengan ada yang pemegang keputusan, terutama di Depak ataupun di mana, mari kita amalkan sunnah kanjeng Nabi agar musibah corona tersebut wassalam. Wassalam artinya apa? Artinya apa? Goodbye. Itu bahasa Arabnya hilang sudah. Apa? Yaitu deret kanjeng Nabi. Coba kita lihat di sini. Qala Rasulullah SAW telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Idza tatkala uzina fi qaryati, jika suara adzan dikumandangkan dalam satu daerah, amanallahu min azabihi fi zalika al-yawm, maka daerah tersebut akan diamankan oleh Allah dari azabnya Allah. Jadi kalau ada satu daerah dikumandangkan azan, maka daerah tersebut sampai terdengar suara ujung azan tersebut, maka daerahnya diamankan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ingat, kanjeng Nabi memilih muadzin pertama Sayyidina Bilal. Itu bukan karena suara Bilal yang paling bagus. Ada sahabat kanjeng Nabi yang suaranya seperti seruling Daud, Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud ini kalau sudah main seruling, burung ini bisa pingsan. Saking indah, saking merdunya. Tadi yang membaca qorinya siapa itu? Enak toh suaranya toh ya. Kalau jenengan undang saya baca qori, jenengan enggak belayu kabeh sudah. Karena suaranya standar minus. Enggak enak suara itu. Enak, dengarnya juga nyaman, Masya Allah ya. Seperti itu. Nah, ini Sayyidina Bilal dipanggil jadi muadzin pertama. Kenapa? Karena suaranya keras. Kenapa? Semakin daya jangkaunya keras, semakin panjang, sehingga daerah yang terdengar suara adzan itu diamankan oleh Allah dari azab. Nah, sehingga mangsane corona ini dulu pernah disarankan, ayo sholatnya di rumah saja, sholatnya di rumah. Kalau jenengan pas sholat di rumah, juga tetap disunahkan azan, supaya minimal rumah panjenengan dilindungi dari azab. Jangan sholat lalu, jangan cuma azan wal iqamah. Kenapa? Ini dapat menyebabkan tertolaknya azab Allah fi qaryati fi jauh pada hari itu. Saya punya teman di kebun kolong. Piyambaknya istiqomah ngimami. Piyambaknya ini muadzin, Bilal, imam, burongan. Pahalanya juga diri sudah. Syukur-syukur itu masih bejo ada makmumnya. Kalau dia jadi imam sekalian makmum sekalian.
Begitu pas saya melaksanakan musim corona, dia nanya, Pak, masjid jangan ditutup, biar saya adzan saja, nanti saya balik sholat di rumah. Lalu apa? Ternyata apa? Karena dia istiqomah, karena sudah tua, orang-orang nggak berani akhirnya kunci masjidnya dirubah sama pengurus. Jadi mau masuk nggak bisa, dia pegang kunci. Ini dia nggak ada adzan kan? Kalau nggak ada yang rugi siapa? Ya. Nah, di sini disebutkan, ya ini ceritanya panjang. Saya cuma baca saja ya, ceritanya panjang. Ini cerita ada di daerah Baghdad, daerah Irak. Ada wali Allah, mohon maaf, wali Allah ini adalah kekasih Allah yang dia ini bisa mencapai tingkatan tertentu karena dia beribadah yang sangat luar biasa di sisi Allah SWT. Suatu saat beliau melihat ada dua malaikat diturunkan oleh Allah di dunia ini dan bisa bercakap-cakap dengan malaikat tersebut. Malaikat yang pertama mengatakan, saya diturunkan di sini untuk menurunkan azab, yaitu menenggelamkan kota Baghdad, karena di sini sudah terjadi 700 zina pada malam tersebut. Ini jelas Quran. Apa-apa saja kebagusan yang kita terima dari Allah, tapi apa-apa saja keburukan famin nafsik itu akibat perbuatan engkau sendiri. Ya seperti itu. Lalu ada malaikat berikutnya turun mengatakan apa? Saya diperintah oleh Allah untuk menggagalkan azab tersebut. Wali Allah ditanya, kenapa? Ya, karena tadi malam benar terjadi 700 zina, tapi pada pagi ini terangkat suara azan dan iqamah sebanyak 700 azan dan iqamah, sehingga menyebabkan tertolak bala dan musibah tersebut. Kalau negara kita tetap banyak bala dan musibah, kira-kira maksiatnya sama orang yang azan sama iqamah banyak mana dia? Ya itulah parameter yang azan satu, yang maksiat seayat kedua. Kalah, jumlahnya kalah. Satu masjid ini kan cuma 5 kali kan. Kalau Jumat mungkin ditambah 1 bagi yang pakai 2 azan, ya. Atau kalau di Jawa Timur subuh 2 kali, ya. 1 jam sebelum waktu masuk, 1 jam setelah masuk. Tapi yang maksiat kira-kira berapa? Sampai mumet malaikat yang harus. Akibatnya. Nah, di kitab Fathul Murid disebutkan waqad yakti tenang yusannu disunahkan al-adzanu li ghairi sholati kama fi uzunil mahmumi. Azan ini disunahkan bukan cuma untuk sholat aja, tapi banyak keadaan. Seperti salah satu disebutkan kalau kita dalam keadaan kesusahan, ada angin ribut, azan. Ada geledek buah kodok, azan. Ada banjir, tsunami, azan. Nah, corona kan bikin sumpah, ya azan. Sehingga daerah yang terkena suara azan tersebut amanah oleh Allah, diamankan di akhir yaum pada hari itu. Sehingga nuwun sewu, carilah speaker sing apik, suarane sing buanten. Ojo dicilike. Ojo dicilike. Speakernya bagus, kualitasnya enak, tapi bagus. Jangan lupa. Nah, juga latih. Siapa pemuda-pemuda kalangan milenial yang suaranya bagus seperti masnya tadi, suruh jadi muadzin, sehingga orang semangat untuk pergi ke masjid. Jangan yang muadzin ini sudah istiqomah umur 65 tahun. Allah. Sehingga itu ya tambah tidur. Cari yang menang iki lho, sing rosok-rosok di luar itu jadi azan muadzin. Dilatih yang bagus, suaranya lantang kayak Sayyidina Bilal. Pahalanya banyak itu muadzin itu. Dan riwayat disebutkan orang yang melakukan azan, maka seluruh benda-benda yang terdengar oleh suara azannya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk si orang yang berazan tersebut. Seluruh benda-benda, baik benda hidup ataupun mati, luar biasa mestinya berebutan jadi muadzin. Bukan berarti yang tua nggak boleh loh ya. Kenapa yang tua di sini jadi azan? Karena tidak ada yang mau ganti masalah itu. Seperti jenengan kalau jadi RT, ada nggak RT yang itu apa yang ditunjuk jadi RT, mau nggak? Nah, jadi RT ini kalau api orang dilem, nek Allah perjanjian sosial gitu. Ini seperti itu, ya. Yang pertama, yang kedua, ini syariat Islam sangat luar biasa menjalankan sunnah Nabi. Yaitu disebutkan di sini, ya Musa, ya ini kalau Allah Taala di Musa alaihissalam ini hadis qudsi. Ya Musa, Musa, tawadhu. Allah memberikan berwudulah. Mungkin syariat wudunya berbeda dengan kajian Nabi ya. Tapi intinya berwudu. Fa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu bahaya yang menimpa kamu,
wa anta ala ghairi wudu'in, sedangkan kamu ini tidak dalam keadaan berwudu, wala talumanna illa nafsaka, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali awakmu diri. Berarti apa? Wudu ini dapat mencegah bala dan musibah. Ya, dengan wudu ini bukan cuma cuci tangan, ada istinsaq. Karena satu dokter yang tetangga saya tanya itu sudah banyak kan dokter saya. Ternyata tuh virus corona ini dapat nempel di sini karena ini basah. Selain itu di sini. Sehingga kalau cuma pakai masker kan seperti itu. Karena udah nempel di sini. Nah, dengan istinsaq sunnah, ya, dengan istinsaq maka corona ini akan hancur. Tapi sayangnya kita ini meninggalkan kesunahan istinsaq. Ini betul. Kita kalau sudah wudu istinsaq kan enggak istinsaq kan? Cuma kayak ini toh. Padahal dalam jurnal kesehatan orang yang wudu istinsaq maka ini kan pengar aja. Lalu karena pengar maka syaraf di otak bekerja, oksigen lancar. Orang yang suka istinsaq maka dia tidak terkena risiko pendarahan otak, stroke dan sebagainya. Kenapa? Istinsaq. Ini diajarkan oleh siapa? Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu, sehat, bejo dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Istimewa sempurna Kanjeng Nabi ajarkan. Ya. Jadi wudu ini lebih sempurna dari sekedar cuci tangan. Sekali aneh. Belum lagi keutamaan wudu yang begitu banyak. Ya Allah, ini ketuman air, ketuman dunianya ketok nih. Ya, dapat mencegah bala dan musibah. Berarti kalau kita mau wudu, jangan cuma pas mau masuk sholat saja. Dawamkan wudu, mau ke pasar wudu, mau ke kantor wudu, kemanapun wudu, jenengan coba biasakan berwudu, batal wudu. Jenengan sampai seminggu bisa istiqomah seperti itu. Nanti begitu batal wudu, jenengan berwudu rasanya seperti apa gitu. Dan utamanya besar. Sayyidina Bilal ini ya waktu haji Nabi berjalan Isra wa Mi'raj sudah melihat sendalnya Sayyidina Bilal jalan di surga. Ya Bilal taal satu waktu haji Nabi turun ke dunia. Amalan apa yang kamu kerjakan? Dan Bilal bilang saya enggak punya amalan apa-apa, biasa standar-standar aja. Oh enggak bisa, pasti ada amalan istimewa. Saya sudah melihat sendalmu di surga. Lalu Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kebiasaan kalau batal wudu, saya wudu sholat sunnah berapa? Sholat sunnah wudu. Seperti itu terus. Sehingga menyebabkan Sayyidina Bilal menjadi ahli surga. Kenapa bisa? Karena di sini disebutkan apa? Man nama ala taharatin. Innal malaikata yastaghfiru lin-nasi ma dama ala taharatin wa lam naftas. Nabi mengatakan barang siapa orang yang ya sesungguhnya para malaikat akan selalu memohonkan ampun kepada orang yang selalu dalam keadaan berwudu sampai belum sebelum dia batal wudu. Jadi kalau orang ini dalam keadaan megang wudu gitu kan ada yang belum batal wudu, maka malaikat di atas kita akan mengistighfari dosa kita. Allah maghfir li fulan, ya Allah ampuni orang ini sampai kita batal wudu. Sehingga orang yang dalam keadaan wudu ini selalu dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Ini pangapunten. Sudah capek belum benar? Saya nanya jenengan tapi saya nanya sendiri. Ya. Tambah sedikit lagi ya. Ini kesunahan Kanjeng Nabi yang berhubungan dengan supaya kita selamat dunia. Kalau akhiratnya mulus banyak sekali yang kita bahas ya. Di sini disebutkan Kanjeng Nabi di sini diriwayatkan ya. Man sholat isya'i fi jama'atin kana fi jimiyatin kana fi zimmiyatillah hatta yusbiha. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka Allah akan melindungi dia sampai subuh. Wa man sholat subha fi jama'atin kana fi jimiyatillah hatta yumsiya. Barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan oleh Allah sampai waktu petang. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah sudah melindungi seorang hamba, ada nggak perlindungan yang lebih sempurna dari perlindungan kecuali perlindungan Allah? Pasti perlindungan Allah paling sempurna. Kuncinya apa? Sholat subuh, sholat isya berjamaah. Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan, ayo makmurkan masjid. Kita ini selain dapat pahala dunia, pahala akhirat, dunianya dapat kita perlindungan. Subuh berjamaah dilindungi sampai maghrib, isya berjamaah dilindungi sampai subuh. Jadi tidak ada perlindungan di dunia ini yang lebih sempurna kecuali Allah yang melindungi. Caranya apa? Sudah dikasih tahu, isya subuh berjamaah jangan telat. Rata-rata kita kan enggak, kita nyari perlindungan ke asuransi.
Asuransi jiwa, la haula wala quwwata illa billah. Jiwa kok diasuransi. Besok ini jiwa. Ini kebablasan sudah. Lalu coba kita melihat lagi, ya. Di sini disebutkan ini di kitab Bidayatul Hidayah ya tentang bab sholat Jumat, ya. Fa ija faraqta wa sallamta, jika seseorang sudah selesai sholat, sudah salam, sholat Jumat yang imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqra'il Fatihati qabla an tatakallama sab'a maratin. Saya baca dulu aja ininya mana makalahnya. Wal ikhlasu sab'an wa mu'awwizatain sab'an fadzalika yaqsimuka minal jumu'ati ila jumu'ati ukhra wa yakunu hirzan laka minasyaiton. Di sini disebutkan ini bagi laki-laki yang sholat Jumat. Kalau bagi perempuan ada caranya bagaimana? Begitu kita sudah selesai sholat Jumat, imam sudah salam, kita salam, maka usahakan kita tidak berpindah tempat. Seperti posisi tahiyat akhir di tawarruk, ya. Apa yang kita lakukan? Amalannya beda dengan amalan zikir yang lain. Yaitu amalannya adalah langsung membaca suratul Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Maka kalau itu sudah dilakukan, di sini disebutkan, maka dia akan direksa, dijaga oleh Allah dari sekabehannya para bahaya sampai Jumat yang akan datang. Dan juga akan dijauhkan dari godaan syaitan. Berarti ini asuransinya Islam. Nah, maka dari itu setelah sholat Jumat nanti zikirnya diganti. Jangan berubah, jangan berbicara tetap dalam kudu tahiyat akhir ya. Kita baru baca Fatihah, Kulhu, Falak, Nas masing-masing sab'an 7 kali. Ini direksa dijaga oleh Allah sampai Jumat berikutnya. Ini sekarang sulit. Saya di kobar mimbar Jumat, saya kalau di Magelang kan kalau Jumat ganti masjid sana di sini. Saya bawakan di sini, nanti ya setelah ini imam kita sama-sama amalkan, baca 7 kali. Benar. Saya kan tidak menghadap ke belakang, tidak tahu. Baca 7 kali, begitu selesai baca zikir, doa, begitu selesai baca sapaan ini, ya. Begitu saya nengok apa? Ternyata orang-orang dihilang semua. Yang ada cuma orang 2 di sini. Yang satu tukang kuncinya jaga masjid, yang satu tak gitu. Lu dengan di orang kanti baca sapaan di sini. Ini luar biasa. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat berikutnya. Nah, khusus untuk imam, mari kita biasakan seperti itu, ajak jamaahnya supaya semuanya dapat perlindungan. Untuk wanita bagaimana? Wanita kan tidak sholat Jumat mubah. Jadi sholat duhur yang wajib. Nah, diperkirakan begitu sholat wanita sholat Jumat, sholat duhur, begitu sholat duhur, zikirnya diganti dengan Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Nas 7, di mana? Di rumah masing-masing. Insya Allah akan mendapatkan tabarukan dengan keutamaan yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak ya, karena masih waktunya tidak mengizinkan. Ini dari beberapa hal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terutama saya ingatkan kembali untuk keuntungan akhirat menjaga sunnah kanjeng Nabi yang terbesar itu bisa menjawab pertanyaan dunia. Belum lagi ganjaran yang begitu banyak yang bisa memberatkan mizan timbangan pada saat dijawab. Lalu pasti sunnah kanjeng Nabi ini juga membawa keuntungan dunia. Salah satu di antaranya syariat yang tadi saya bawa adalah bisa menjauhkan dari bala walmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberi oleh Allah taufik dan hidayah agar bisa mengamalkannya, sehingga kita tercatat sebagai umat kanjeng Nabi yang benar-benar perhatian dengan sunnah-sunnah kanjeng Nabi, yang benar-benar memperhatikan, yang benar-benar selalu mencari tahu siapa kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa tercatat sebagai hambanya Allah, umatnya kanjeng Nabi yang bejo, mulia selama dunia wal akhirah. ربي حببنا صالحين ربي
sallallahu alaihi wasallam iman al-salihin Allahumma shalli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله على سيدنا محمد حرمته سيدنا محمد ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة